nanti. Udah saya record Oh, Kak udah. Faik. Mm-mm. Oke. Bentar. Saya siapin dulu. Sebentar. Soalnya. Sebentar. Udah terlihat ya screen-nya? Udah Kak. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Tadi udah kenalan ya, jadi nama aku Faik. Faik Ramadja, biasa dipanggil Faik. Aku alumni OSN tahun 2021, Alhamdulillah dapat perak. Nah, sekarang kita akan ini ya, jatahnya mau bahas tryout fisika kemarin ya. Nah, jadi ini ada berapa soal nih? Ada banyak ya soalnya. Nggak tahu ini bisa, mungkin nggak mungkin itu ya, bisa selesai semua. Jadi kita bahas sebisanya aja. Kita bahas mungkin dari nomor satu ya, urut sampai ke bawah. Oke, yang nomor satu. Aku copy dulu di sini. Pembahasan tryout. Gitu ya. Oke, yang pertama. Pada saat T0, sebuah gaya F sama dengan AT mulai dikerjakan pada sebuah benda kecil bermassa M yang awalnya diam di bidang horizontal yang licin. Arah gaya ini membentuk sudut alfa dengan garis horizontal. Diketahui nilai-nilainya dan percepatannya gravitasi 10. Tentukan kelajuan benda saat benda tepat akan meninggalkan bidang. Oke, nah jadi ini soal, sebenarnya soal itu ya, soal dinamika. Nah, kita dinamika dua dimensi ya. Jadi kita harus itu dulu. Kita harus menganalisis dua dua arah ya. Kak, kelihatannya. Oh, oh ya, ya. Sorry, sorry, sorry. Hmm, Bentar ya guys, aku stop skip. Maaf guys, aku stop screen dulu sebentar. Wait. Oke, bentar aku share screen ulang. Udah ya, kelihatan ya. Oke, jadi ada gaya yang bentar, mati ya. Ada gaya yang dia itu tidak konstan karena ada fungsi T ya di sini. A kali T dengan A ini adalah konstanta nantinya. Dan gaya ini nanti dia adalah dia membentuk sudut alfa terhadap horizontal karena alfanya ini ya 30 derajat. Sehingga kita bisa meng apa namanya? Kita bisa memisahkan gaya itu jadi horizontal dan vertikal. Nah, kita akan analisis gaya yang arah vertikal dulu ya. Arah vertikal. Nah, gaya arah vertikal berarti kan ada beberapa ya. Hmm, ini mouseku agak rusak nih. Nah, nah, biar jelas aku gambarin dulu. Nah, guys, ini mouseku juga agak rusak nih. Jadi yang pertama, kita gambar dulu. Ini. Kemudian ada, mungkin ada balok ya. Balok, terus ada arah, bentar, ada gaya ke sana, gaya F. Arahnya theta.
alpha, sorry. Kemudian, nah kalau ada balok di atas lantai atau meja, pasti ada gaya normal ya. Gaya normal, kemudian ada gaya gravitasi, jangan lupa. Kemudian apa lagi nih? Dan dia licin ya. Kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Berarti apa namanya diagram gayanya cuman kayak gitu aja. Jadi kalau ada soal dinamika, biasakan menggambar diagramnya. Nah, setelah menggambar diagram, kita kan bisa apa namanya? Kita bisa tulis gayanya ya. Yang arah vertikal ada N, N-nya ke atas karena N-nya positif karena ke atas. Kemudian ada F. Nah, di sini F itu kan nggak murni vertikal ya, ada alfa ini. Nah, kita harus proyeksikan. Nah, proyeksi ke arah vertikal itu kita gunakan sin ya. Alfa dikurangin mg sama dengan nol. Kenapa nol? Karena dia nggak itu ya, dia nggak bergerak ke arah vertikal kalau baloknya itu. Nah, setelah itu kita bisa apa namanya? Kita bisa lihat arah horizontalnya ya sekarang horizontal. Arah horizontalnya berarti ada F. Nah, tadi kan sin. Berarti kalau arah horizontal ini ada cos ya. Cos alfa. Kemudian ada apa lagi? Harusnya udah ya. Gaya horizontalnya cuman cos alfa aja ya. Sehingga ini sama dengan, nah sekarang baloknya bisa bergerak ke arah horizontal. Kalau ini kan tidak bisa bergerak ke arah vertikal. Jadi baloknya nggak naik, nggak turun. Berarti sama dengan nol. Kalau bergerak berarti kita pakai hukum Newton ya. Jadi F sama dengan ma, arah horizontal. Nah udah, kita udah dapat dua persamaan, harusnya cukup. Nah sekarang gimana? Kita baca soalnya. Menunjukkan kelajuan benda saat benda tepat akan meninggalkan bidang. Ada yang tahu nggak syaratnya meninggalkan bidang itu apa? Ada yang tahu? Gaya normalnya sama dengan nol. Ya betul. Jadi syarat benda meninggalkan bidang itu saat n-nya sama dengan nol ya. Nah sehingga ini kan kita bisa ubah ya. Jadi n sama dengan mg minus f sin alpha ya. Nah sekarang n-nya kita substitusin ke sini. Berarti mg minus f sin alpha sama dengan nol. Nah f di sini ini kita bisa pindah ke kanan. Terus kita masukin ini ya, AT ya. Sehingga kita bisa langsung masukin nilai numerisnya aja. M-nya 2, G-nya 10. Berarti ini 2, ini 10. Sama dengan F-nya AT sama dengan 5T ya. Ini 5T. Sin alpha berarti sin 30. Sin 30 berapa? 30 adalah setengah ya. Jadi ini 20 sama dengan 5T dibagi 2. Maka T sama dengan 40 bagi 5, 8. Jadi kita udah dapat waktunya ya. Jadi waktu yang dibutuhkan supaya dia mengangkat itu 8 second. Kemudian kita mau cari apa sih kecepatannya ya. Itu kan kecepatan saat meninggalkan bidang dalam satuan meter per second. Oke, kita udah tahu waktunya. Sekarang kecepatannya berarti kita bakal gunakan hubungan ini guys. Maka gerak arah horizontalnya kita masukin lagi aja ya. F itu berapa? F itu AT, di mana A adalah 5. Berarti ntar aku tulis ulang aja. Sama dengan MAX. Berarti 5T cos 30 sama dengan masanya 2. Nah, ini kita belum tahu AX. Udah, kita tulis AX.
Nah, berarti ini kita jabarin cos 30 kan akar 3 per 2 ya. Sehingga AX itu sama dengan 5T per 2 dikali akar 3 per 2. Ya kan? Sehingga ini 5 akar 3 bagi 4. Gitu ya. Oke. Nah, terus gimana cara nyari kecepatan? Kan kita udah tahu percepatannya nih. Percepatan dalam fungsi waktu ya. Percepatannya nggak konstan nih. Ada yang tahu nggak kalau kita mau cari kecepatan gimana caranya? Percepatannya diapain? Hubungan kecepatan sama percepatan. Ini kecepatan arah X ya, tentunya. Del Hmm, BB, Gimana? Del BB. Boleh lebih keras? Kurang Ah, kedengar. dia pakai apa persamaan Del BB. Oh, GLBB. Nah, GLBB itu kan gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu betul. Tapi itu berlaku kalau percepatannya konstan. Nah, coba dilihat sini. Percepatannya kan berubah-ubah kan. Jadi, dia itu variabel. Ada variabel T di sini. Sehingga kecepatannya itu bakal naik terus. Sorry, percepatannya naik terus sehingga bukan konstan. Nah, sehingga kita butuh rumus yang lebih general. Nah, kalian masih ingat ini nggak? Kalian masih ingat rumus ini nggak? Ini apa? dv per dt. Turunan 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 ya. Diferensial. Ya, jadi hubungan percepatan itu sama dengan turunan dari kecepatan. Maka kecepatan adalah kebalikannya turunan apa? Integral. Integral dari apa ini percepatan gitu. Jadi ingat ya kalau percepatannya ini ada fungsi waktu, kita nggak boleh langsung pakai GLBB. Karena GLBB itu kalau, ini aku tulisin ya, GLBB berlaku saat percepatan konstan aja nih, gitu. Jadi sehingga dalam kasus ini tidak berlaku, gitu. Jadi kita pakai integral ya. Nah, sekarang kita tinggal integralin tuh ini terhadap dt ya, terhadap waktu. Nah, terus batasnya gimana? Nah, tadi kan kita udah nemu ini ya, waktu saat dia hilang kontak, jadi lepas kontak dari lantai, sehingga itu bisa jadi batas kita ya, batas perhitungan kita. Sehingga startnya dari mana? Startnya dari detik ke 0. Finalnya dari mana? Jadi finishnya dari detik ke 8. Udah deh ini kita integralin. Udah pada bisa integral belum? Udah diajarin belum di sekolah? Belajar Integral. sendiri sih, Kak. Udah bisa dikit-dikit ya? Bisa, bisa, bisa. Oke. Kalau integral, paling integral polinomial kayak gini. Jadi integral linear, kuadrat. Jadi yang bukan fungsi aneh-aneh harusnya ada bisa ya. Terus ini masuk ke batasnya ya. Jadi 5 akar 3 per 8. 8-nya masuk ke sini. Sehingga jadi 64 ya. 8 kuadrat dikurangin 0 kuadrat. Sehingga ini 64 dibagi 8, 8 ya. 8 kali 5, 40 akar 3. Jawabannya adalah do ya jawabannya. Jawabannya nggak ada yang mau ditanyain dulu dari sini. Atau mau nanya integralnya kok tiba-tiba bisa gini. Atau yang lain. Jadi ingat ya, ini penting banget. Jadi rumus GLBB berlaku saat percepatannya konstan. Kalau nggak konstan, kita harus kembali ke rumus yang paling fundamental, paling dasar.
Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 2. Oke, dibaca dulu ya. Sebuah balok massa M awalnya diam di atas bidang horizontal licin, kemudian bergerak akibat gaya dengan besar. Nah, sekarang besar gayanya konstan nih. Dalam proses gerak lurus, sudut alfa adalah gaya antara arah gaya dan garis horizontal. Jadi gayanya ini sudutnya alfa lagi. Nah, sekarang sudutnya yang berubah. Kalau tadi kan gayanya yang berubah tuh. Nih, berubah terhadap waktu ya. Sekarang sudutnya yang berubah nih. Di mana A ini konstanta dan S ini jarak tempuhnya. Tentukan kelajuan balok saat idenya sama ya. Harusnya persamaannya juga sama. Yang beda adalah alfanya gitu. Nah, di sini kita disuruh cari apa? Kita disuruh cari kecepatannya lagi ya. Sebenarnya ada banyak cara sih. Kalau tadi kan kita pakai cara gaya ya. Nah, di sini ada cara lain. Kita bisa gunakan cara energi. Karena kan kita disuruh cari kecepatan ya. Oke, ya, kita coba pakai cara lain ya. Pakai cara ini bisa juga. Cuman kita pakai cara lain. Menggunakan teorema usaha energi. Teorema usaha energi gimana? W sama dengan delta energi kinetik. Usaha adalah gaya dikali dengan jarak yang ditempuh ya. Cuman itu kalau gayanya konstan ya. Kalau gayanya sebenarnya ini gaya konstan juga iya. Cuman kan arahnya tidak konstan. Jadi vektor gayanya juga tidak konstan. Sehingga kita harus pakai ini ya. Kita pakai integral ya. Jadi W sama dengan integral f dx. Dari mana? Emang rumusnya gitu. Kalau di SMA kan biasanya rumusnya gini ya. Fs cos theta ya. Nah ini sama aja. Ini bisa dibilang fx kali x. Karena kita cuman mau tinjau arah horizontal aja. Nah, terus gayanya karena nggak konstan, kita pakai integral. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Terus energi kinetik, deltanya berarti energi kinetik kan setengah mv kuadrat tuh. Berarti yang kecepatan akhirnya dulu. Sorry, energi kinetik akhir dikurangin energi kinetik awal ya. Gitu. Oke, kemudian apa yang bisa kita substitusikan? Ingat ya, ini karena geraknya horizontal, maka kita cuman ambil yang arah horizontal aja, energinya, usahanya, sorry. Sehingga gaya yang kita ambil adalah yang cos ya, sorry, cos alpha ya, dx sama dengan setengah m. Nah ini aku keluarin, v final kuadrat dikurangin v initial kuadrat. Nah, v inisialnya berapa? V inisialnya itu 0 ya, karena baloknya itu diam awalnya. Baloknya diam nih, sehingga tidak punya kecepatan awal. Sehingga kita bisa tulis ini sebagai gini aja, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, F-nya sekarang konstan ya, mg/3. Nah, cos-nya tidak konstan. Alpha sama dengan A dikali S. Nah, di mana S ini adalah jarak yang ditempuh balok dari posisi awal. Nah, ini sama aja kayak X ya. Jadi ini
variabel X saja, S ya sebenarnya. Karena S adalah jarak yang ditempuh dari awal. Nah, ini sama dengan setengah M V final kuadrat. Kita mau cari V finalnya ya. Oke, sekarang kita udah siap untuk mengintegralkan. Nah, tapi kita tidak tahu ini ya, batasnya ya. Ini kan ds. Berarti kita harus tahu jarak awal dan jarak akhir. Posisi awal dan posisi akhir. Tapi di sini tidak diketahui. Sedangkan yang diketahui adalah sudut akhir ya. Sehingga kita harus mengganti ini supaya menjadi alfa tuh. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa akalin ya. Jadi ini aku hapus dulu. Jadi setengah MV final kuadrat. Soalnya integral. Kita bisa akalin supaya S ini berubah jadi alfa. Ini karena S sama dengan apa tadi? Alfa sama dengan A per AS ya. Jadi alfa sama dengan AS. Sehingga kita mau ganti S menjadi alfa. Sehingga S sama dengan alfa dibagi A. Benar nggak? Artinya ds turunan dari S itu sama dengan A ini kan konstan ya. A ini adalah konstanta yaitu sepertiga. Sehingga kalau diturunin yang berubah itu cuma alfanya. 1/A itu konstan, ya kan? Udah belajar turunan kan? Kalau bingung gini, ds per d alfa. Ini kan simbol turunan ya. Turunan terhadap alfa sama dengan ini. Nah, terus alfanya aku pindah ke kanan gitu. Jadi kayak gitu. Sehingga kalau aku substitusikan ke sini, ds jadi seper alfa di alfa. Nah, sekarang aku bisa tulis batasnya. Alfa kan sudut. Sudut awalnya nol, ya kan? Sudut awalnya nol. Sudut akhirnya 60 derajat. Nah, gitu. Jadi, batas integral itu sesuai dengan ini ya, variabel yang di belakang D ya. Sehingga VF kuadrat, V final kuadrat, 2 sama M-nya aku pindah ke kanan, jadi 2 per M, integral, atau enggak ini dulu. Ini kan alfa ya yang diintegralin, berarti yang selain alfa kita buang ke kiri. Kita keluarin dari integral. F dan A ya. Sehingga integralnya sisa ini 0, 60 derajat, cos alfa, d alfa ya. Nah, sekarang udah kembar nih, alfa sama alfa. Tinggal kita integralin. Final kuadrat sama dengan 2F per MA. Integral cos apa? Ada yang udah belajar? Ada yang udah tahu? Integral Ini cos, sin ya. Min sin atau sin lupa aku. ini sin Min atau sin sin? ya. Sin ya. Jadi, kalau Iya, iya. lupa ingat turunannya. Turunan sin adalah cos. Berarti integral cos adalah sin. Sin. Itu. Oh iya, iya. Oke, Pak. Makasih, makasih. Dari 0 sampai 60 derajat. Oke, ya kita tinggal masukin itu. F-nya berapa? mg/3 ya. Ini aku masukin sekalian aja ya. mg/3 gitu. Sehingga ini M-nya dicoret. Ini jadi 2G/3A. Gitu ya. 2G/3A. Sin 60 derajat berapa? Akar 3/2. Dikurangin sin 0. Sin 0 ya 0 ya. Jadi nggak ngaruh. Maka ini duanya dicoret. Akar 3
3 GA gitu ya. Gitu ya. Nah, ini itu belum kita akarin karena ini masih V kuadrat. Ini kita hitung dulu. 3 ini 10. A-nya berapa? A-nya sepertiga ya. Sehingga 3 yang di bawah habis, ini 10 akar 3. Sehingga V final itu akar dari akar 10 akar 3. Ya, ini kira-kira bisa di kalkulator ya. Nanti jawabannya adalah 4,16. Jadi 4,16. 4,16. Jawabannya C ya. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyain? Sebenarnya konsepnya mirip nomor 1 tadi ya. Jadi ada gaya yang nggak konstan tuh. Sebenarnya ini gaya konstan, cuman arahnya nggak konstan. Sehingga vektornya nggak konstan gitu ya. Apa ini? 30 menit lagi. Oke. Ya mungkin kita nggak banyak-banyak soalnya. Yang penting konsepnya tahu ya. Oke, agak cepat lagi aja deh. Ini nomor 3. Sebuah katrol terpasang langit-langit sebuah lift menahan seutas tali, ujungnya terikat pada beban bermassa. Oke, ini gambar lagi ya. Nah, ini sebenarnya kayak katrol biasa, cuman dia di lift, sehingga ada gerak relatif nantinya. Sehingga ada gerak relatif. Nah, ini nanti ada beberapa cara sih. Bisa pakai gerak relatif, bisa pakai apa namanya? Oh ya sih, cuman satu cara sih. Maksudnya ada dua langkah. Ada ada yang ditinjau dari kerangka kita, kerangka tanah. Jadi liftnya bergerak. Ada juga yang ditinjau dari kerangka liftnya. Jadi kayak kamu itu bayangin ngevideo ya. Nah, ngevideonya itu bisa dari luar. Kalau dari luar kan liftnya naik tuh kelihatan. Dan katrolnya juga juga bergerak. Bisa juga di video dari dalam liftnya. Kalau di video dari dalam liftnya nggak bergerak gitu. Duh, mouseku agak rusak nih. Nggak, gambarin dulu dah ya. Ini ada gambarnya nggak ya di sini? Oh, mouseku agak rusak nih. Ya udah gini aja. Kayak gini ya. Nah, cuman ini digantung di sebuah lift gitu. Ini ada M1, ini 3, M1, M2, lift bergerak ke atas dengan percepatan konstan. Tentukan percepatan beban M1 terhadap kerangka acuan tanah ya. Gitu. M1 lebih berat ya, harusnya dia turun. Jadi A1 berapa? Nah, supaya gampang, ini kan kita masih ngevideo dari luar lift ya, dari tanah ya. Supaya gampang, kita coba video videoin dari dalam lift. Jadi kita naik liftnya juga. Sehingga apa yang beda? Yang beda kita ngerasa seperti ditarik ke bawah. Jadi ini konsep gerak relatif. Jadi kalau dari luar liftnya naik dengan percepatan 2 ya. Sehingga kalau kita berada di lift, kita kerasa ditarik ke bawah ya. Kita berasa ditarik ke bawah. Sehingga ini kalau dari kerangka acuan lift,
Jadi semuanya itu gaya gravitasinya itu lebih kuat gitu loh. Lebih kuat karena ketambahan ini, ketambahan W0. Sehingga gravitasinya itu bertambah sebesar kayak gitu. Ya, jadi jika kita tinjau, aduh ngegas, jika kita tinjau dari kerangka acuan lift, maka kita akan mendapatkan rasakan gaya tarik, bukan gaya, percepatan ke bawah sebesar W0. Ya ini seperti kalian misal di mobil ya, kalau mobil belok kiri, berarti dari luar kan ada percepatan ke kiri. Tapi pas kalian di dalam mobil, kalian kerasa kelempar ke kanan. Ya itu analoginya seperti itu, logikanya. Jadi kalau dari luar ini naik, berarti dari dalam kalian ngerasa ke turun. Ngerasa ada gaya yang narik ke bawah. Sehingga sehingga percepatan gravitasinya, sehingga double, percepatan gravitasinya bertambah menjadi Y plus W0 ya. Jadi kayak sistem biasa, cuman percepatan gravitasinya jadi kayak gitu. Sehingga percepatan percepatan massa satu terhadap lift ya. Jadi kita masih berada di lift ini, ngevideoinnya. Jadi A1 terhadap lift, aku biasanya pakai ini, koma. Jadi koma L artinya terhadap lift. Ini pakai cara cepat aja ya. Cara cepat berarti M1 dikurangin M2, dibagi M1 plus M2. Kayak katrol biasa, kalau kalian ingat. Nah, sekarang gravitasinya beda. Gravitasinya ada penjumlahan ini. Gitu. Sehingga kita langsung aja masukin angkanya 3 min 2, 3 plus 2, 10 plus 2 ya. Berapa ini? A1, L 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Nah, belum selesai. Jangan langsung jawab 2. Karena ini masih terhadap lift. Yang ditanya terhadap Kak, acuan tanah. itu 3 tambah 2 gak salah, Kak. Kenapa? 3 Oh, tambah 2 sorry, gak ini salah. 5 ya? 5, 5. Oh iya, iya. Jadi ini berapa? 24 ya? 2,4. Gitu kan? Oke. Jadi 2,4. Terima kasih tadi yang koreksi. Nah, sekarang kita tinjau, kita harus balikin ke kerangka tanah ya. Nah, menurut kerangka tanah, liftnya bergerak ke atas. Padahal si ini, menurut lift, dia bergerak ke bawah. Jadi saling mengcancel ya. Sebenarnya kan rumusnya gini. Nah, tapi harus hati-hati terhadap tandanya ya. Jadi ini kan ke bawah tuh. Ini percepatannya ke bawah. Sehingga kita tulis minus. Kemudian liftnya itu ke atas ya. Liftnya itu ke atas, berarti kita tulis plus di sini. Nah, ini aku kasih tanda vektor aja. Jadi kalau vektor itu memperhatikan arah ya.
Kalau bukan vektor itu cuman magnitudonya aja. Sehingga ini minus 0,4 meter per second persegi. Artinya apa minus? Artinya karena ini vektor berarti dia tetap ke bawah ya. Sehingga jawabannya A. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oh ada. Mantap. Oke. Kita ke nomor 4. Ini katrol. Hmm. Duh, malah hilang. Ya, jadi ini ada katrol tetap, ada katrol bebas ya. Masa benda satu adalah 4 kali masa benda dua. Ketinggian awal benda satu 20 cm. Katrol tali gesekan diabaikan. Sistem dilepaskan dari keadaan dia. Tentukan ketinggian maksimum yang akan dicapai benda dua dari posisi awalnya. Berarti ketinggian maksimum tercapai saat dia, nah ini agak tricky nih, agak tricky ya. Nah, jadi kalian harus pintar bayangin juga, bayangin apa yang akan terjadi. Kalau ini jatuh, ini kan dilepasin, maka ini nanti jatuh tuh, jatuh terus menyentuh tanah. Ini juga, ini bakal keangkat. Nah, berarti kan kalau secara logika, ketinggiannya ya ini ya, saat ini mencapai tanah, ini udah mencapai ketinggian maksimum. Secara logika kan gitu. Cuman jangan lupa, saat saat ini udah jatuh sampai tanah, ya ini masih ada sisa kecepatan ya. Jadi masih ada sisa kecepatan sehingga dia nggak langsung berhenti, tapi masih gerak vertikal ke atas, lalu mengalami GLBB ya karena ada gravitasi. Nah, saat mengalami GLBB, dia mencapai titik maksimumnya. Nah, maksud titik maksimum itu yang itu tadi. Jadi kita harus cari kecepatan benda dua saat benda satu mencapai tanah gitu. Nah, kita bisa cari dulu hubungan kecepatannya ini, hubungan percepatannya ya. Jadi hmm, ini kan ada tegangan tali tuh. Ini tegangan tali, ini ada tegangan tali, ini juga ada tegangan tali. Ini bakal turun, ini bakal naik. Oke. Ini katrol tetap ya, sehingga kalau ini percepatannya A2, maka sini juga percepatannya A2. Sedangkan ini adalah katrol bebas. Katrol bebas itu percepatannya adalah setengah ya, setengah dari ini, setengah dari percepatan sini, yaitu
A2. Sehingga karena pada katrol bebas didapatkan hubungan A1 tadi sama dengan setengahnya A2 ya. Atau bisa dibilang A2 sama dengan 2 kali A1. Tuh. Sehingga kita bisa apa namanya? Bisa cari ini. Kita tinjau dulu balok pertama ya. Samaan gerak pada balok pertama, balok satu ya. Dia ke bawah ada mg, gaya gravitasi ke bawah. Kemudian ada gaya tarik katrol 2 ya ke atas ya. Yang minus 2T, dan M1 kali A1. Kemudian persamaan gerak pada balok 2. Balok 2 ke atas sehingga yang narik adalah T-nya. Kemudian yang melawan adalah gaya gravitasinya. Ini sama dengan M2 A2. Nah, ini bisa dieliminasi, bisa disubstitusi. Aku pilih substitusi aja. Jadi T sama dengan M2G plus M2A. Di mana M2, sorry, M1 adalah 4 kalinya M2. Ya, itu nanti kita substitusikan. Jadi M1G minus 2T, di mana T itu adalah ini, sama dengan M1A1. M1G minus 2M2G. Oh ya, M1 tadi 4M2 ya. Minus 2M2G minus 2M2A2 sama dengan ini 4M2 1. Ya udah ini. Nah, ini sekarang kita urai apa? Kita substitusikan juga karena A2 sama dengan 2A1. Ini jadi 2M2G ya. Ini jadi 4M2, sorry. 4M2A1 jadi 4M2A1. A2 M2G sama dengan 8 M2A1. Maka kelihatan ya A1 sama dengan G per 4. Benar nggak? Dan A2, sorry, ini A1, ini A2 ya. Ini A1, A2. A2 sama dengan 2A1, maka G per 2. Nah, terus kita cari dulu waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan ini supaya jatuh ya. Jadi pakai GLBB karena itu konstan. Jadi ke tanah. Berarti kan kita bisa pakai persamaan yang mana tuh? H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Ini T jatuh gitu ya. Aduh, sorry. Ini bukan G ya, sorry. Ini A1. Maka ini sama dengan setengah atau seperdelapan ya. Jadi A1-nya masukin seperdelapan GTJ kuadrat. Maka ini TJ kuadrat sama dengan
8H per G. Ada yang salah kah? 5 menit lagi. Oke. Jadi TJ sama dengan akar dari 8H per G ya. Maka kita kan udah tahu waktu buat jatuh ya. Sehingga kita juga bakal tahu ini ya, apa namanya, ketinggian dan kecepatan si benda duanya. Jadi ketinggian yang dicapai benda dua dalam waktu tersebut H2 sama dengan sama ya setengah A2 TJ kuadrat. Setengah A2-nya itu G per 2, TJ itu TJ kuadrat berarti 8H per G kan. Sebenarnya ini tinggal dikali 2 aja sih. Ya jadi 12H per G. Ya. Eh, sorry, 2H aja. 2H. Ya masuk akal ya karena ini ini kan katrol bebas tuh. Karena katrol bebas berarti kalau ini turun H, ini naik 2H. Masuk akal ya. Berarti harusnya percepatannya benar. Sekarang kecepatannya ya. Itu berarti kita bisa pakai hmm, apa namanya? 2A2S ya. Kayak gini ya. Ya ini kalau bingung, ini kan sebenarnya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Awalnya dia 0, terus A-nya A2, S-nya kan H2. Jadi kayak gini, maka ini 2, A2-nya adalah G per 2. Kemudian H2-nya adalah 2H. 2GH ya. Nah, sekarang kalau udah, ini kan udah sampai tanah tuh. Sehingga talinya habis itu kendor ya. Udah nggak ada beban dari sini lagi. Talinya kendor, sehingga dia bakal GLBB biasa. Setelah benda satu me- apa namanya, jatuh, benda dua akan mengalami gerak vertikal biasa. Nah, dia kan masih ada kecepatan sisa ini ya, sisa kecepatan itu. Maka ketinggian yang apa ya, bisa dicapai. Oke, jadi H max, H max gini, aduh, apa kok gitu? H max sama dengan H2 tadi. Jadi udah setinggi H2, kemudian masih ada sisa kecepatan ini, sisa kecepatan ini. Ini ditambah V0T, bukan V0 sih, V2T. Hmm, sorry. Kita pakai yang ini aja ya. Kita pakai rumus ini lagi. Di ketinggian maksimum kan 0 ya. Kita pakai rumus ini lagi. Ketinggian maksimum dia 0. Terus ketinggian awalnya, apa, kecepatan awalnya dia 2GH. Nah, sekarang karena dia tidak terpengaruh oleh katrol, maka dia cuma terpengaruh oleh gaya gravitasi aja.
Dan minus ya, karena dia gaya gravitasi turun, padahal dia naik sehingga melawan. Nah, S ini adalah selisih ini ya, selisih dari ketinggian maksimum ke ketinggian awal tadi. Jadi H max dikurangin H2. Ya, ini tinggal 2G-nya dicoret sehingga H sama dengan H max min H2. H max sama dengan H plus H2. H max sama dengan H2 kan 2H ya. Berarti ini sama dengan 3H. 3H berapa? Hanya adalah 20 cm ya. Jadi 60. 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Jawabannya E. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ya pas banget ya. Jam 5. Nggak ada yang mau ditanyain. Jadi ini jangan itu ya, jangan terkecoh. Ini masih ada kecepatan sisanya. Jadi harus ditambahin ini. Kayak aman semua ya. Kayak kalau aman mungkin eh, segini saja. Aku serahin ke moderator lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Faik atas ilmunya nih, Kak. Aku tadinya mak paham loh Kak, padahal backgroundku bukan fisika Kak Faik. Iya. Mantap nih Kakak. Oke, siap. Nah, bagaimana nih Dek kesan-kesannya belajar sama Kak Faik? Mungkin bisa reactionnya atau tulis di kolom chat deh gitu. Coba aku pengen denger deh, Dek. Oh, terakhir masih jawaban Enrico nih Kak, aman Kak gitu. Buat Anissa, Safri, Nabila, Wijaya, Enrico, sama Bagas gimana nih Dek? Kesan belajarnya selama ini? Oke, baik. Kalau gitu, berhubung pembelajarannya udah selesai, paling aku izin jelasin sedikit ya, Dek, tentang program pelatihan Haro yang salah satu pengajarnya Kak Faik nih. Jadi biar kita bisa selain belajar materi, juga belajar tips and trik cara ngejawab soal ya Kak Faik ya. Terutama kan di OSN juga terbatas waktu kan ya Kak, gitu. Oke, sebentar ya, Dek, aku izin share screen. Bentar nih, Dek. Oke. Nah, Haru juga sedang mengadakan pelatihan intensif semi-private dan ini benar intensif karena kita pembelajarannya secara terstruktur, Dek. Selama 5 bulan sudah terintegrasi materi assessment test dengan soal resmi OSN dan ini dan apa ada simulasi OSN melalui pretest dan post-testnya gitu.
Nah, sedikit nih buat adik-adik yang belum tahu OSN itu apa, tapi tadi waktu aku ngelihat dari kalian interaktif dengan Kak Faik, kelihatannya udah banyak yang bahkan tahu tipe-tipe soal OSN ya, udah belajar integral diferensial nih. Padahal buat fisika SMA kan harusnya belum, Dek. Nah, sedikit aja tentang OSN itu merupakan olimpiade yang diselenggarakan resmi oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudrismen. Apa aja sih yang kita dapat ketika mengikuti OSN bahkan dapat sampai medali OSN gitu. Mungkin nanti Kak Faik bisa konfirmasi lagi nih Kak gitu ya. Dan bisa cerita-cerita juga tips and triknya gitu Kak. Yang pertama pasti melatih disiplin. Yang kedua, sertifikat OSN kita pasti diakui nasional dan internasional. Dan sertifikat tersebut dapat digunakan untuk beasiswa gitu, baik BIM, BPI, atau beasiswa lainnya, Dek. Bahkan kita pun juga bisa apply di universitas-universitas yang kita tuju gitu. Nah, kalau lihat dari data nih, Dek, kita lihat dari 4 tahun terakhir deh, 2022 sampai 2025. Dari peserta OSK lanjut ke provinsi itu hanya sekitar 7% nih. Artinya kita perlukan membangun strategi supaya bisa masuk di 7% ini. Karena kalau semakin banyak peserta, medalis OSN tiap tahun itu pasti cuma 930 kali 9, Dek. Cuma 270 orang per tahun. Di fisika sendiri kan cuma 30 medalis ya per tahun gitu. Jadi berapapun banyaknya pendaftar, jumlah medalisnya akan selalu tetap gitu, Dek. Makanya kita perlu punya strategi untuk belajarnya. Maka dari itu, harus berusaha melihat nih. Dan salah satu pengajarnya itu Kak Faik yang merupakan medalis OSN juga gitu. Jadi fasilitas kita yang pertama jadwalnya udah fix, bakal ada dapat rekaman materi dan PDF pembelajaran juga. Akan kita kasih pretest dan post-test simulasi OSN bahkan assessment test yang menggunakan soal OSN resmi gitu. Jadi di sini kita terintegrasi untuk pembelajarannya. Dan untuk SMA sendiri, pengajar kami itu merupakan medalis OSN semua. Untuk fisika, nanti akan belajar dengan Kak Faik dan Kak Kevan gitu, Dek. Nah, selanjutnya, per 2025 kemarin, Alhamdulillah kita siswa-siswa kita ada yang dapat sampai nasional nih, bahkan dapat medalis. Salah satunya di bidang fisika ada Galang nih, kemarin dapat perunggu fisika, bahkan Achkava dapat perak gitu. Nah, khusus hari ini nih, kan harusnya biaya haru untuk 5 bulan pembelajaran ya, itu 1.290.000. Tapi khusus untuk peserta live class hari ini, hanya 990.000 dan bisa pembayarannya bertahap gitu, Dek. Nah, untuk yang tertarik bisa mengisi, bisa menghubungi Kak Rini, nomornya tertera ya. Mungkin bisa di screenshot dulu dan nanti sertakan aja kode uniknya yaitu Live Class Haro. Paling sampai di sini deh untuk pembelajaran hari ini. Dan dari aku cukupkan terlebih dahulu. Dari kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, feel free aja ya buat tanya gitu. Sebelum kita tutup